Allahumma salli ala Mustafa. Saya yakin masalah wudhu bukan masalah baru buat kita, dan saya yakin semuanya udah pada hafal. Dan ini mau untuk menguatkan saja, untuk menguatkan kembali ya, tentang bagaimana wudhu yang baik dan benar. Sebelum masuk ke fardu wudhu, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi atau yang sering di dalam oleh para ulama disebut dengan syarat sahnya wudhu. Syarat sahnya wudhu diantaranya yang pertama adalah Islam. Jadi wudhu tidak sah kalau bukan orang Islam, karena wudhu merupakan bagian dari ibadah. Dan ibadah baru sah kalau dilaksanakan oleh orang sudah beragama Islam. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz itu udah mengerti walaupun usianya belum balik. Tamyiz itu mungkin kalau dari usia, kalau dulu ya Rasul menganjurkan kita mengajarkan anak kita sholat kan 7 tahun. Sementara 7 tahun itu kan belum balik. Maka secara bisa dipahami bahwa 7 tahun anak itu sudah tamyiz. Bahkan mungkin kalau sekarang sebelum 7 tahun bisa juga tamyiz, Pak. Karena sekarang pendidikan kita kan malah dari usia dini ya. Itu udah diajarkan dasar-dasar agama, kemudian masuk ke taman kanak-kanak pada usia 5 atau 6 tahun itu, kemudian SD itu usia 7 tahun. Kalau negeri kan nggak boleh kalau belum 7 tahun, atau minimal 6 tahun 7 bulan kalau SD negeri ya. Kalau swasta sih bisa aja kurang segi dari segitu juga, tapi kalau SD negeri peraturan sekarang itu 7 tahun usianya, atau kalau 6 tahun sudah lebih daripada 6 tahun 7 bulan. Jadi kalau kurang dari itu ya boleh masuk. Nah, kalau dulu mah zaman saya ukurannya bukan tahun, tangan gini. Ya kalau tangan ini sampai ke telinga sebelah kiri boleh tuh masuk sekolah. Itu tamyiz, itu artinya ada pemahaman yang lebih mudah, tapi itu sudah mengerti, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau bahasa yang lebih lain lagi mungkin mana yang enak, nggak enak, itu mana yang cakep, mana nggak cakep, udah paham, udah tahu gitu, udah ngerti. Itu namanya tamyiz. Kemudian yang ketiga itu khusus untuk perempuan, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Kalau ibu-ibu dalam keadaan haid itu tidak sah wudunya. Karena jangankan wudu, sholatnya pun haram kan. Nanti dalam bab dalam masalah yang ada kaitannya dengan orang yang dalam haid dan nifas itu tidak boleh, haram sholat, haram tawaf kan gitu. Bahkan haram tinggal di dalam masjid itu kalau yang sedang dalam keadaan haid. Di sholatnya pun haram, otomatis wudunya juga nggak sah. Yang berikutnya, pada anggota wudu kita nggak boleh ada sesuatu yang menyebabkan menghalangi atau terhalangnya air kena kulit. Itu termasuk syarat. Misalnya kita habis ngecat gitu ya, kemudian di tangan kita atau di muka kita ada cat ya, kemudian kita nggak buang dulu, wudu aja, itu wudunya nggak sah, karena air tidak akan masuk ke bawah cat itu ya. Atau mungkin getah begitu ya, getah atau mungkin lilin juga kalau nempel di kulit kan gitu. Atau kalau tukang mancing habis buang ke sisik ikan, ada tukang mancing orang sini.
Ya, kan biasanya kalau dapat ikan nila yang gede itu kan dibuang kulitnya ya. Kalau dapatnya segini mau udah dibuang biasanya. Ya, itu sisik kalau nempel di kulit kita, kalau kering itu susah ngilangin. Artinya kuat nempelnya. Maka harus dibuang dulu. Makanya kalau habis ngolahin ikan, lihat-lihat tuh tangannya. Ya, jangan sampai ada yang nemplok gitu. Itu tidak boleh ada yang menghalangi datang air kena di kulit kita. Kemudian kalau yang berikutnya, pada anggota wudunya juga tidak boleh ada sesuatu yang bisa merubah sifat air. Itu kalau wudunya dikerobok ya. Kalau wudunya dikerobok, kalau kita kan pakai keran ya. Kalau pakai keran gampang, cuci aja dulu. Misalnya kita habis pakai minyak wangi misalnya, pakai minyak wanginya kelewat sampai kelomot banget gitu. Kelomot apa kelonyot? Ya, kelomot banget. Ya, itu bahasa orang dulu gitu. Anak sekarang orang ngerti gitu. Ya, sehingga kalau kita wudunya dikerobok itu air jadi wangi. Nah itu maka nggak boleh sah, karena nanti kalau air berubah jadi wangi, kita kembali ke hukum air kemarin. Gitu. Kalau air itu berubah sifatnya menjadi wangi, mati suci tapi tidak mensucikan, kan begitu. Atau pada anggota wudhu kita ada yang bisa mengubah warna air. Ya, kalau dulu kan ada tinta ya, tinta cair itu. Misalnya kita wudhu dikerobok, berubah itu ke kolamnya, maka berubah warna. Maka itu pun termasuk air yang sudah kecampuran benda suci, maka hukumnya suci, tidak mensucikan. Makanya nggak boleh. Nah itu salah di antara persyaratan wudhu seperti itu. Nah, kemudian airnya harus suci mensucikan. Jadi airnya harus yang suci mensucikan. Nah, sudah kita bahas dalam bab air yang suci mensucikan itu adalah air yang disebut air mutlak, yang kalau berbeda wadah, beda tempat, beda nama. Itu kalau di misalnya dalam sumur masih air kita pindahin. Kalau di rumah kan di rumah punya itu ya. Ya tempat naruh air di rumah, sekarang udah nggak pada punya ya. Ya itu maka disebut air, kalau di padasan disebut air padasan, Pan. Kalau ditaruh di apa? Kalau dulu mah zaman aki-aki kan kalau naruh air di kendi dulu mah. Kending dari tanah. Sekarang udah nggak ada ya. Itu kalau tengah hari itu enak, kan adem banget. Itu kan berubah namanya air kendi. Itu namanya air yang suci mensucikan. Kemudian mengetahui fardunya wudhu. Nanti kita akan pelajari fardunya ada berapa. Ya, kalau dalam Safinah ditambahkan juga kalau jangan mengitikadkan yang fardu dianggap sunnah. Itu bagi orang yang normal, Pak. Kan ada orang yang sudah nggak normal, bukan nggak normal pikirannya, bukan, tapi kesehatannya. Misalnya orang klep belakangnya udah dol, kentut mulu misalnya, kan ada yang begitu, orang kentut mulu. Nah yang begitu, atau misalnya kencing mulu, walaupun kadang-kadang kencingnya cuma setetes 2 tetes gitu, dan itu misalnya nggak jelas waktunya, orang kentut mulu, maka yang begitu ada tambahan syarat. Tambahannya syaratnya 2. Pertama, wudhunya harus sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau untuk sholat zuhur, kalau belum masuk waktu zuhur, dia belum boleh wudhu. Kalau orang yang kentut mulu, karena orang begitu mah, walaupun misalnya dia baru kumur udah kentut, cuci muka kentut, terusin baik gitu. Nah, kalau dibalik lagi kapan habisnya? Gitu. Begitu juga sholatnya, Pak, sama. Itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, di bawah nyautin, terusin baik. Ya, itu ya, cuman syaratnya harus nunggu masuk waktu sholat baru boleh wudhu. Kemudian wudhunya dari awal sampai selesai harus langsung. Ya kalau dalam bahasa Arabnya
Itu mualat itu nyambung dari mulai kumur sampai cuci kaki itu nggak ngaso dulu, jadi nggak pakai diselang gitu. Jadi kalau misalnya dia istirahat dulu, bukan lagi wudhu, ada yang manggil dia datang samperin dulu, ya nggak boleh yang begitu mah. Nah, kalau yang normal sih boleh. Kita lagi wudhu misalnya, tahu-tahu ada orang assalamualaikum, di rumah nggak ada orang lain, kemudian kita keluar dari kamar mandi, kita jawab waalaikumsalam, kemudian persilahkan masuk tamu atau nganterin undangan, ambil tuh undangannya, kan zaman ngundang sekarang ya gitu. Itu kemudian kita balik lagi ke kamar mandi atau ke tempat wudhu, lanjutin nggak apa-apa. Kalau mukanya misalnya nyuci muka tadi pas dipanggil ada tamu cuci muka, dong salam, mukanya masih basah, itu tidak termasuk terputus, terusin. Yo, dengan catatan belum batal. Nah, kalau misalnya udah begitu tamunya perempuan, salamannya lama lagi dipegangnya, nah, itu udah batal loh. Kalau batal mengulangi lagi dari awal gitu. Itu kalau yang normal. Jadi kalau yang nggak normal itu harus nyambung dari awal sampai selesai. Nah, itu syarat sahnya wudhu.